Baik, selamat datang dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu dosen sekalian dan Ibu pemateri. Di sini saya selaku moderator akan memulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Syifaul Qulub selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa, dan yang saya hormati Bapak Drs Muhammad Samsi MPDI selaku Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa, dan yang saya hormati Ibu Ida Fitri Sobiha SPSI MA selaku Kaprodi Psikologi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Taqwa. Dan yang saya hormati juga Ibu Chandrania Fastari, MPSI Psikolog, selaku pemateri pada pagi hari ini. Dan tidak lupa teman-teman dan para hadirin sekalian yang sudah bergabung pada acara webinar pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya lah, sehingga acara webinar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kedua kalinya sholawat berbingkaikan salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga hari kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, di sini saya selaku pembawa acara sekaligus moderator pada acara webinar pagi hari ini. Maka perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yakni acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, dan acara yang ketiga doa. Dan acara yang keempat yakni penyampaian materi webinar. Langsung saja para hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ketua, yakni kepada beliau Bapak Dr. Ahmad Syifaul Qulub SAG MII. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad aflaha liman tazakka. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, Ibu Chandra, ya selalu mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dalam menjalankan aktivitas kita. Kepada Ibu Kaprodi, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam proses persalinan. Tinggal menunggu waktu. Semangat Bu Ida. Yang terhormat pada Pak Samsi, hadir ya Pak Samsi ya. Pak Samsi hadir. Hadir, Ketua.
Ini adalah spesialis pendoa. Saudari anak Ananda, mahasiswa kita yang ditugaskan sebagai moderator dan sekaligus pembawa acara. Nah, ini catatan bagi saya, tolong lebih banyak belajar, ini tinggal mengolah saja. Saya tadi awal sudah memberikan satu catatan, ini sudah bagus, tinggal mengelola cara untuk menjadi host yang lebih baik lagi, ini sudah baik. Dan semuanya mahasiswa STI Darut Taqwa, baik di Prodi Psikologi Islam maupun di prodi yang lainnya, atau Bapak Ibu yang turut serta bergabung di webinar ini. Bersama-sama mari kita tajdid syukur, selalu meningkatkan dan memperbaharui rasa syukur kita atas anugerah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan dari rasa syukur itu memiliki implikasi biafil kaidin, artinya sebuah tuntunan perilaku yang lebih baik lagi dalam menempuh kehidupan kita sehari-hari. Selawat ma'assalam semoga selalu tersampaikan dan tergetarkan di dalam diri kita, karena bulan Syaban adalah bulan sholawat, makanya umum kita masih memasuki bulan Syaban, kita tetap selalu dan memperbanyak bacaan-bacaan sholawat. Bapak Ibu dan saudara-saudara peserta webinar, terutama mahasiswa Psikologi Islam STI Darut Taqwa. Tema yang dipakai, yang mau didiskusikan di pagi ini adalah satu tema yang memang menjadi bagian yang terpenting dalam skop kajian secara empiris di psikologi Islam. Tentu di kajian ini lebih banyak muatan-muatan pada wilayah internalisasi nilai keislaman yang membedakan antara kita di psikologi Islam dengan saudara-saudara kita yang ada di program studi psikologi yang tidak ada labelisasi Islam. Maka di sini bagi mahasiswa STI Darut Taqwa dan prodi STI Darut Taqwa di psikologi Islam, saatnya kita menunjukkan bahwa Islam yang melekat pada disiplin ilmu ini tidak hanya satu bentuk levelisasi. Seperti di ekonomi syariah, tidak hanya pada persoalan kita mencoba untuk mengembangkan dan mengalihkan pola transaksi lembaga keuangan yang ada labelisasi syariah, yang ada labelisasi Islam. Sama halnya di psikologi ini, bukan berarti psikologi Islam kita menambahkan diksi keislam itu pada satu bentuk nomenklatur yang ada di Kementerian Agama, yang ada Islamnya saja. Tapi saatnya kita mencoba untuk merelasikan antara disiplin keilmuan, antara disiplin program studi dengan relasi kandungan keilmuan yang ada di dalam nilai-nilai keislaman. Yang sebetulnya bahwa
kajian keislaman terkait dengan pengembangan program studi psikologi Islam itu sudah lama diajarkan, disampaikan melalui wahyu dan sabda Rasulullah dan beberapa asar sahabat dan qaul sahabat dan seterusnya terkait dengan pengembangan kajian psikologi. Dan ini mestinya nanti mohon untuk Kaprodi dan juga para pengampu mata kuliah yang arahnya pada ada mata kuliah dasar, ada mata kuliah kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan beberapa hal yang terkait, coba ini nanti bisa direview lagi, bukan mata kuliah tapi sebuah capaian-capaiannya di RPS-nya nanti coba direview lagi, capaian-capaiannya itu seperti apa. Nah, diharapkan mata kuliah penunjang kaitannya dengan persoalan mata kuliah ada Al-Quran, ada Al-Hadis, dan beberapa hal yang terkait dengan penguatan nilai-nilai keislaman, ini memiliki satu relasi yang memberikan satu penguatan terhadap bahwa kajian Islam terkait dengan persoalan psikologi ini lebih banyak harus dikedepankan dan kontennya itu dipertajam. Ini yang pertama yang bisa saya sampaikan. Nah, makanya kemudian apalagi berkaitan dengan tema ini tidak hanya persoalan bagaimana tingkat pencegahan saja, tapi tentang persoalan seksualitas secara digital saja, tapi nilai agama ini, nilai Islam itu masuk pada ruang itu, sebetulnya. Bapak Ibu, dalam hal ini terkait dengan salah satu kajian keagamaan, kajian keislaman yang mengarah pada tema ini adalah bagaimana kita dapat mencoba untuk menginternalisasikan kajian-kajian keislaman yang dalam menyikapi persoalan yang ada di tema. Salah satunya adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita mencoba untuk memberikan satu pemahaman penguatan protektif dalam diri terkait dengan persoalan realitas yang ada di dalam tema itu adalah berangkat dari diri kita sendiri dulu. Makanya kajian ini penting, tidak untuk yang lainnya, tapi untuk diri kita. Ya, dari untuk diri kita, kalau diri kita itu terjaga dari persoalan-persoalan yang menggiat sesuatu yang terlarang, sesuatu yang ini tidak semestinya harus kita tonton, yang semestinya harus kita lakukan, ini harus kita jaga. Nah, penjagaan ini tentu adalah menjadi satu perhatian bagi diri kita sendiri dalam rangka bagaimana kita menjadi sosok yang sempurna, sosok yang insan yang kamil dan seterusnya. Qu anfusakum, maka kita harus ada upaya kita untuk menjaga dari persoalan yang mungkarot, persoalan yang tidak semestinya itu harus ditonton, yang harus dilalui. Tapi bukan berarti, saudara, terkait dengan persoalan ini, bukan berarti kita harus menjauh, tapi kita juga mengikuti, tapi kemudian sambil meningkatkan penguatan nilai-nilai keislaman dalam diri kita. Ketika kita berada dalam satu aliran arus yang deras, bukan berarti kita kemudian meninggalkan arus, tapi kemudian kita harus mengikuti arus. Nah, mengikuti arus bukan berarti kita itu tergerus dalam sebuah arus, tapi kita harus mereview, mengevaluasi, apakah perbekalan kita di dalam mengikuti arus ini sudah siap apa belum.
Nah, persoalan seksual yang arahnya pada digital dan seterusnya, ini bahwa ini adalah sebuah persoalan yang tidak bisa kita tinggalkan, yang tidak bisa kita menutup mata, tapi tetap kita harus membuka mata kita. Makanya kemudian nilai-nilai keislaman ini menjadi sebuah persoalan penting di dalam kita untuk mengikuti arus transformasi digital dan seterusnya. Ini menjadi hal yang penting bagi kita. Nilai keislaman menjadi salah satu tumpuan untuk melakukan penguatan diri dalam rangka kita menyikapi sebuah realitas yang sama sekali kita tidak bisa menghindari. Kita tidak mungkin tidak berhubungan dengan Android. Kita tidak mungkin lari dari persoalan media sosial, media digital dan seterusnya. Untuk menyiapkan ini semua, maka kajian-kajian keislaman ini harus berbanding lurus dengan perjalanan dan percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan percepatan atau transformasi digital. Kajian-kajian Islam ini harus berbanding lurus. Nah, kalau tidak seperti ini, maka kita akan tergerus oleh arus. Makanya, untuk menjadikan bahwa penting persoalan kita menyikapi ini semua, maka program studi Sekolah Islam adalah satu program studi yang memberikan sebuah balance of knowledge terkait dengan perimbangan pengetahuan antara pengetahuan nilai-nilai yang membentuk pada ketangguhan diri kita dengan nilai-nilai yang kaitannya dengan persoalan pengembangan kedirian kita. Mungkin itu, saudara, yang bisa saya antarkan. Selamat berdiskusi, selamat mengikuti arus realitas yang hari ini kita hadapi dengan pendalaman dan penguatan internalisasi nilai-nilai keislaman. Mudah-mudahan kita dapat memainkan peran teknologi dan peran realitas yang ada. Mudah-mudahan kita tidak dipermainkan oleh teknologi dan tidak dipermainkan oleh realitas yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai manfaat yang produktif bagi kita dan juga nilai manfaat yang konstruktif terhadap pengembangan keilmuan kita. Wafaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Muhammad Samsi MPDI. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Mana ya Pak Yai? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Amin. Wa liwalidina warhamna wa siran. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina. Wardina wardu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma fa'annil wala wal bala wal waba wal baghsya wal munkar wasyuq al muhdal wa syadaidah wal mihana ma dhahara minna wa batan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Amin. Wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Yai. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Syamsi. Hadirin sekalian, kini tibalah di acara yang kita nantikan, yakni penyampaian materi webinar. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Teman-teman sekalian, di era digital yang semakin canggih dan terus meluas di negara Indonesia tercinta ini, maka tak hayal semua orang akan merasa sangat panik ketika mendengar atau menyaksikan saudara, teman, atau bahkan orang lain yang mengalami kekerasan seksual. Ya, kurangnya informasi dan edukasi membuat kita bingung menyikapi. Oleh karena itu, langsung saja kita simak pemaparan dari pemateri. Kepada yang terhormat, Ibu Chandra Niafastari, MPSI Psikolog, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bapak Dr. Ahmad Syifa'ul Qulub, SAG MEI, juga dosen-dosen Staida Gersik yang barusan disebut, Ibu Ida yang mungkin sedang cuti melahirkan atau mungkin hadir di sini, mudah-mudahan melahirkannya lancar, Ibu, dan kemudian nanti dalam merawat bayinya bisa optimal dan tetap sehat walafiat. Kemudian tadi Bapak Syamsi selaku Pak Yai yang membacakan doa, salam kenal semuanya. Terkhusus untuk sahabat saya, ada Bu Rista di sini, saya melihat sahabat saya yang sudah bertahun-tahun lamanya. Bisa ketemu lagi di room ini, Masya Allah. Ini juga barusan WA-an. Dan juga mahasiswa-mahasiswi Staida Gersik, ini Prodi Psikologi Islam. Nah, ini semester berapa ya sekarang ya, sedang PKL? Semester 6 ya? Semester 6, oke. Semoga semangat selalu dan tetap mensyukuri. Ya, perjalanan sudah kelihatan ujungnya. 1 tahun lagi, mudah-mudahan nggak sampai 1 tahun lagi sudah pada lulus semua. Gitu ya Bapak Ketua, mudah-mudahan lulusannya ini menjadi lulusan yang bermanfaat dan bisa memberikan kebaikan ya bagi umat terutama ya. Dan harus tetap percaya diri. Meskipun mungkin kondisi sekarang untuk belajar tidak terlalu menguntungkan dan tidak terlalu menyenangkan, tetapi tetap di setiap hari dan di setiap kesempatan kita mensyukuri apa yang bisa dilakukan di dalam setiap perkuliahan. Juga dalam setiap kesempatan seperti pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa berkumpul di Zoom meeting, meskipun barangkali hanya sebentar, hanya berapa jam gitu ya. Tapi insya Allah kita di sini akan sama-sama berdiskusi seperti tadi Bapak Ketua mengatakan selamat berdiskusi. Saya setuju. Kita banyak berdiskusi, berbagi cerita dan mulai makin memperhatikan sekitar kita. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian dan fenomena-fenomena kekerasan seksual di Kota Gersik tercinta kita ini yang perlu bantuan kita. Sekarang bukan tentang bagaimana kita melihat siapa kita gitu, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada Kota Gersik tercinta. Nah, kebetulan juga di antara nama partisipan ini saya tidak asing lagi dengan
nama seseorang. Ini ada Mbak Lili Fauzia, ini adalah rekan kerja saya, sahabat perjuangan saya di P2TP2A Gresik ya, Mbak Lili. Tahu-tahu ada di sini Mbak, ini saya lagi cuti dari P2TP2A dan dari mana-mana karena sedang baru melahirkan juga 3 bulan yang lalu ya. Meskipun di flyer saya tertulis dari LK3 Gresik, tapi juga saya ditugaskan untuk menangani kasus-kasus di P2TP2A. Jadi semuanya saling terkait, mau di Dinsos, mau di P2TP2A. Yang penting kita sama-sama memberikan manfaat dan memberikan kontribusi kepada kasus-kasus yang setiap hari semakin nambah ya. Nanti mungkin boleh nih Mbak Lili share juga gitu ya, selaku koordinator kasus di P2TP2A Gresik. Ini saksi bisu, nggak bisu ya, saksi ya selama ini seberapa banyak kasus kekerasan yang ada di Kota Gresik. Jadi kalau kita tahu datanya di Jembreng gitu ya, kita akan kaget gitu. Ups, kok malah jadi cerita, malah curhat ya, lagi menyapa kok malah curhat. Ya, pada pagi hari ini tema yang diangkat adalah tentang kekerasan seksual di era digital. Nah, seperti apa sih sebetulnya kondisi kita saat ini gitu. Kenapa sih disebut kita? Karena memang ada di sekitar kita. Jadi jangan sampai kita melihat itu hanya sekedar ada di media, itu jauh dari kita gitu. Tidak, sebenarnya itu adalah lingkungan kita juga, di sekitar kita juga, yang kalau misalnya kita tahu tadi seperti saya bilang, kita akan sedih dan mungkin nggak enak hidup gitu, nggak enak makan, kebanyakan pikiran gitu, dan tidak menyangka bahwa kasus-kasus itu seperti udara gitu ya, ada di sekitar kita seperti itu. Dan tidak lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, dan juga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi suri teladan terbaik sepanjang hidup. Semoga kita selalu bisa meneladani beliau dan bisa selamat sampai kita nanti dipanggil kembali kepada Allah, dan juga selamat di alam kubur dan juga di akhirat nanti, yaitu cita-cita tertinggi kita masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini juga saya juga nanti pengen ada yang berbagi cerita ya, barangkali ada pengalaman mendengar kasus atau kekerasan yang terjadi gitu, tentang kekerasan di sekitar kita. Saya yakin kalau korban biasanya agak susah cerita di ruang publik, tapi barangkali pernah mendengar. Itu mohon nanti bisa dibagi di sini atau di kolom chat gitu, dalam bentuk pertanyaan boleh, dalam bentuk diskusi boleh gitu, supaya bahasnya enak ya. Paling enak itu kalau membahas kasus yang nyata ya, karena apa, kita bisa sama-sama mengambil pelajaran dari kisah nyata, dan yang paling penting adalah kita sadar itu ada gitu di sekitar kita. Jangan melihat itu sebagai cuman kasus biasa, teori biasa atau apapun. Ini nyata dan itu nggak bisa nunggu lama, harus kita yang betul-betul ikut turun tangan, memberi bantuan ya. Walau masih mahasiswa, kita bisa melakukan itu karena kekerasan juga bisa terjadi di mana-mana, di area kampus mungkin, bukan mungkin lagi, sangat mungkin ya. Bagi yang mengikuti berita, coba scroll medsosnya, cari, googling di perguruan tinggi mana yang kemarin rame ya, banyak yang akhirnya memblow up, berani bicara dan seterusnya. Nah, itu adalah fenomena-fenomena yang memang ada di sekitar kita, dan kita harus sadari bahwa kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Takutnya kita yang jadi korban atau setidaknya lingkungan sekitar kita. Saya izin share screen ya. Nah, ini ya, untuk pagi hari ini ada 3 hal yang akan kita bahas ya, sesuai dengan tema, yaitu
bagaimana kita mengenali kekerasan itu sendiri, khususnya kekerasan seksual, kemudian gimana mencegahnya, gitu. Nah, sebelum terjadi ya, preventifnya apa, tindakan preventifnya apa, dan kalau sudah terjadi, apa sih yang harus dilakukan? Memang iya laporkan gitu, tapi ada langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebelum mungkin kita menuju ke lembaga, tetapi minimal laporkan itu apa sih gitu. Nanti kita akan bahas bersama-sama dan mungkin kita lihat juga aksesnya di Kota Gresik seperti apa ya. Sejauh ini memang sudah bagus dan banyak yang bisa menolong kita asalkan kita mau aja. Masalahnya tidak semudah itu ya. Ada yang memang tidak mau melaporkan karena berbagai hal. Ada yang perangkat desanya tidak mau melaporkan karena takut, nanti repot dan seterusnya. Itu udah banyak sekali di lapangan. Nanti mungkin yang sudah pernah tahu, pernah mendengar, kami bisa share betapa memprihatinkannya situasi di lapangan terkait dengan bagaimana supaya para korban ini bisa ditolong. Nah, kita mulai dulu dari era digital. Tadi Bapak Ketua sudah menyinggung ya, kita tidak bisa lepas dari Android, tidak bisa dilepas dari internet gitu. Ya memang iya. Contoh aja deh, saya nggak sampai nggak bisa akses internet gitu ya. Tapi kemarin 3 hari saya nggak bisa posting di Instagram, jadi saya udah uring-uringan gitu. Ini kenapa nih nggak bisa posting story? Bisa posting di feed dan selanjutnya gitu. Nah, memang itulah gitu, era digital itu sebenarnya akhirnya membuat kita merasa begitu dekat antara satu dengan yang lainnya. Meski pada hakikatnya saling jauh gitu. Ya, saya jadi ingat waktu masa kuliah dulu tahun 2004-an ya. Udah pada lahir belum 2004 nih? Belum lahir ya. Saya udah kuliah 2004 waktu itu punya HP. HP-nya masih HP yang sangat sederhana ya, fiturnya hanya SMS aja gitu. Kamera pun saya belum pakai yang kamera waktu itu. Itu saya ikut mengamati ya, karena mahasiswa psikologi ya, jadi kan observasi itu jadi kayak hobi ya, dan otomatis aja gitu kalau ketemu orang, oh iya ya orang tuh kalau udah punya HP jadi nunduk terus sama HP-nya. Itu padahal cuma SMS-an doang gitu. SMS sama teman lama, SMS sama teman yang mana, yang beda fakultas gitu. Sementara teman yang di depannya dicuekin aja gitu. Jadi itu sudah terjadi ya, sudah lama ya namanya perubahan perilaku kita karena adanya teknologi. Gitu. Akhirnya saya bandingkan dengan sekarang gitu, 18 tahun kemudian, jeng gitu ya, berubah semuanya karena HP udah ditempelin internet, makin canggih segala-gala gitu. Jadi gampang kan kita ya, misalnya mau beli makan aja udah tinggal GoFood gitu. Mau beli, kemarin tuh yang lagi kasus COVID tinggi misalnya, mau beli deterjen, ya udah pakai Gomart atau apapun nih, nyuruh orang lewat berbagai kemudahan ini, dan kita mendapatkan banyak hal yang kita butuhkan hanya dengan satu kali pencet. Gitu. Ya memang semua akan sangat mengubah dunia kita. Belajar pun seperti itu ya. Walaupun dulu sebelum pandemi kita sudah kenal internet gitu ya. Sekarang kalau sudah di masa pandemi mau tidak mau pemanfaatan internet ini menjadi lebih maksimal lagi. Ya itu bagi kita yang sudah cukup umur ya, mudah gitu. Nah di sisi lain anak-anak, bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pendampingan, tidak ada pembatasan pengaturan penggunaan gawai dari orang tuanya, sudah bisa dibayangkan. Problemnya tidak lagi sesederhana kecanduan gitu, tapi bisa saja ke yang ketiga ya, ada fenomena pornografi anak ini semakin meningkat juga. Nah, untuk pagi ini kita memang lebih membahas kekerasan seksualnya ya. Tapi sekali lagi pornografi dan kekerasan seksual ini tidak juga bisa dipisahkan begitu saja. Nih, adanya pornografi itu akan memicu banyak hal dalam diri seseorang ya. Misalnya di dalam kepribadian si pelaku ya, dengan adanya pornografi itu dia
terpacu untuk mencari pelampiasan, dan pada akhirnya ya ini bisa berupa kekerasan seksual, ya kekerasan seksual ini ya macam-macam, pelecehan dan seterusnya. Nah, ini faktanya memang seperti ini ya. Sayangnya saya memang tidak bisa menampilkan data, saya belum minta data ke teman-teman di kantor ya, baik di P2 TP2A maupun mengunduh dari Komnas Perempuan, Yayasan Kuliah, kemanapun saya belum sempat melihat itu gitu. Tetapi secara ini ya pengamatan pribadi gitu, rasa-rasanya memang naik terus. Gitu. Tandanya begini deh, di P2 TP2A aja ya, tanya deh Mbak Lili ini koordinator kasus yang mungkin terima ratusan kasus dalam 1 tahun gitu ya. Ini semuanya semakin meningkat dan aneh-aneh, kekerasan seksualnya itu aneh-aneh. Ada yang memang secara fisik gitu, ada yang melalui dunia maya gitu, sama-sama menyakitkan intinya, dan sama-sama merepotkan kita yang memang terjun di dunia menolong manusia dalam area kekerasan ini. Repot gitu, karena nyembuhinnya itu gimana ya, bantu sembuhnya itu gimana, kita tidak bisa menyembuhkan tapi kita bisa memfasilitasi. Nah itu untuk membantu seseorang sembuh dari situasi ini butuh waktu yang tidak sedikit gitu, butuh waktu sangat lama. Jadi kalau misalnya ditangani 1 kali belum tentu dia sudah menjadi lebih baik ya. Ada proses panjang yang harus dijalani para penyintas ini, para korban yang menjadi penyintas seperti itu ya, itu akan butuh waktu lama. Jadi kebayang teman-teman yang terjun di sini, sebenarnya pekerjaannya melelahkan dan kadang-kadang kalau nggak kuat gitu kita jadi terpengaruh juga. Ya. Jadi nggak bisa dalam 1 hari menangani banyak kasus gitu, 4 kasus aja udah istilah saya mabuk. Nggak bisa, karena kita kan bekerja harus ya psikologi ya, kita dari psikologi kita harus benar-benar all out, menghadirkan perasaan, pikiran kita gitu ya, dan juga benar-benar fokus, atensi, konsentrasi kita harus optimal saat menolong mereka kan gitu. Jadi fakta-fakta lain di era digital yang bisa kita lihat dan bisa kita telah sendiri, kita cermati gitu ya. Nah, ini bahwa kekerasan seksual ini berkembang mengikuti dinamika teknologi informasi. Ya. Jadi semakin canggih teknologi yang sekarang menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, kekerasan seksualnya pun semakin canggih. Nah, kalau dulu hanya tentang foto-foto saja gitu ya misalnya ya, itu pun foto tidak bisa kita anggap sepele ya. Kalau sekarang sudah semakin berkembang gitu. Jadi misalnya sudah menggunakan platform apalah gitu, terus bentuknya sudah seperti apalah, edit gitu, ada hubungan dengan UU ITE dan sebagainya. Jadi memang di balik semua kemudahan yang didapat di era digital ini ada dark side-nya, ada sisi gelap yang sebisa mungkin harus kita antisipasi, gitu. Harus kita perhatikan karena pasti ada orang yang berada di sana, ada yang menjadi korban di area gelap itu. Nah, ini kita khususnya ya, siswa psikologi dan secara umum sebagai umat Islam sebetulnya ya, karena kita ini kan di dalam Islam kita sadar atau tidak diajarkan untuk saling peduli, harus mengerti ya, bahkan gini, yang lingkup terdekat kita selain keluarga adalah tetangga. Kita kalau bisa tahu tetangga kita itu kenapa, gitu. Harus saling peduli. Apapun itu, seidealnya begitu ya, hanya saja memang pada praktiknya kadang tidak seperti yang konsep ideal tadi saya katakan.
individualisme sudah makin menjadi gitu ya, bahkan mungkin nggak tahu kalau sebelahnya lagi dirawat di rumah sakit gitu, saking hidup sendiri-sendiri, sibuk sendiri-sendiri, sudah tidak lagi seperti apa yang suka digembar-gemborkan orang tua kita, nenek-nenek kakek kita mungkin ya, kalau kalian gitu ya, wah dulu kalau sama tetangga guyup rukun udah kayak saudara gitu. Kalau sekarang nggak selalu seperti itu, meskipun masih ada juga yang seperti itu. Nah, makanya kembali lagi, bagaimana kita bisa mencegah kekerasan seksual itu prosesnya panjang. Gitu. Jadi memang harus dimulai dari unit terkecil keluarga, yaitu individu kita dulu. Gitu. Nah, ini yang ada di sini teman-teman mahasiswa ya, yang masih semester 6, yang masih banyak kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan para dosennya ya, itu dimanfaatkan. Nanti kalau sudah lulus jadi sarjana, itu nanti kita sudah bawa tanggung jawab kesarjanaan kita, gitu. Ya, sudah ada tanggung jawab yang melekat, gitu. Kita harus menjadi bagian dari solusi ya, jangan cuma sibuk blow up masalah, tapi kita nggak mikirin solusi ya. Kita di sini jenjang S1 ya, dipersiapkan untuk berpikir strategis. Mana nih yang harus diselesaikan? Mana nih celahnya yang bisa kita masuki supaya jadi solusi gitu. Jangan malah jadi kompor, ada masalah manas-manasin. Udah ya, nggak boleh begitu. Udah S1, terus psikologi pula, malu kalau misalnya malah jadi kompor. Ya, kita belajar lagi tentang definisi kekerasan seksual. Jadi banyak sekali ya definisi dari berbagai sumber, dari para ahli, dari praktisi, bahkan dari artikel-artikel populer gitu ya, mencoba untuk mendefinisikan kekerasan seksual itu apa sih gitu. Ada di UU PKDRT juga ada ya, itu bisa dibaca. Oke. Nah, kita pagi ini menyepakati dulu gitu ya, supaya sama-sama punya gambaran yang satu pemahaman gitu ya, bahwa kekerasan seksual itu adalah serangan terhadap tubuh, khususnya organ seksual, organ reproduksi ya, tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Jadi kata kuncinya adanya kekerasan itu sifatnya selalu agresif, menyerang ya. Nah, menyerangnya ini bisa macam-macam. Bisa yang frontal, bisa yang manipulatif. Ada yang menyerang tapi nggak kerasa lagi menyerang, tapi tetap aja itu menyerang. Nah, jadi kata-katanya kayaknya sopan gitu, tapi sebetulnya itu sudah termasuk pelecehan, dan pelecehan itu adalah bagian dari kekerasan seksual. Ya. Tanpa persetujuan apa sih Bunia gitu misalnya ya, ada yang nanya begitu. Dan ini sempat nih digoreng-goreng nih tentang terminologi ini, tanpa persetujuan ini rame kemarin. Oh jadi kalau disetujui dianggap nggak apa-apa ya gitu. Oh jadi ini melegalkan zina dan sebagainya gitu ya. Ya sebenarnya sih gitu ya. Ya memang ini kata rancu ya. Ini frase yang rancu, tapi sebetulnya maknanya adalah tanpa persetujuan ini berarti adanya kekerasan, ancaman, manipulasi, dan penyalahgunaan kuasa ya, tentang kekerasan. Jadi kita coba pahami dulu ya. Jadi ada yang namanya kekerasan, sifatnya ancaman yang menggunakan kuasa. Jadi ada kekerasan, ancaman kekerasan ya, jadi ada ketimpangan. Nah ini istilah ini muncul, ini seringnya itu memang kekerasan seksual itu terjadi pelakunya itu posisinya baik itu secara struktural memang lebih tinggi, atau mungkin tidak ada strukturnya tapi dia punya kuasa yang lebih daripada si korbannya. Ya, yang paling gampang terjadi itu adalah kalau kekerasan di kampus ya, kekerasan seksual di kampus antara kakak tingkat ke adik tingkat, dosen ke mahasiswa gitu. Ya, itu kan ada pemanfaatan kuasa
karena posisi lebih tinggi, kemudian digunakanlah posisi yang lebih tinggi itu untuk melakukan kekerasan terhadap korbannya. Itu korbannya misalnya mahasiswa, bisa juga ini ya, nggak hanya perempuan korbannya, bisa juga laki-laki. Ada seorang dosen perempuan itu kemudian melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswa yang laki-laki. Jadi memang kalau bicara kekerasan seksual nih, saya aja pakainya ini pakai background-nya perempuannya yang jadi korban itu, karena memang banyaknya begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki pun jadi korban. Jadi tetap harus waspada dan jeli. Gitu. Nah, dari sini kita nih sebagai sama-sama mahasiswa psikologi ya, sebagai insan psikologi harus punya cara pandang yang berbeda, teman-teman sekalian. Yang namanya pelaku itu kira-kira kayak gimana sih gambarannya gitu. Ya. Jadi kalau seorang pelaku ya itu memang ada dua tipe sebetulnya. Yang memang dia itu punya predisposisi ya. Jadi dia tuh memang punya bawaan lah istilahnya, bawaan kecenderungan gitu ya. Kecenderungan untuk melakukan ini. Dari sisi kepribadiannya tuh memang sudah cenderung punya potensi melakukan kekerasan apapun, terutama misalnya kalau dalam fenomena ini adalah kekerasan seksual. Yang pertama, dia memang sudah punya bakat lah, kalau bahasa awamnya udah punya bakat, dia mau menyakiti orang, mau melecehkan secara seksual. Nah, orang dengan kepribadian ini biasanya umumnya punya pengalaman juga mendapatkan tindak kekerasan di masa kehidupannya, di masa kehidupan sebelum sekarang dia menjadi pelaku ya. Kemudian itu kepribadiannya juga tumbuh dengan membawa serta kekerasan itu menjadi pola, sehingga dia biasa aja melakukan itu, menganggap itu adalah hal yang normal. Jadi itu untuk yang pelaku ya, memang secara kepribadian ada potensi untuk melakukan kekerasan. Nah, kalau yang kedua, tipe pelaku ini adalah tipe yang biasanya mungkin ikut-ikutan, ya, iseng, karena untuk lucu-lucuan. Jadi dalam sebuah wawancara ya, kasus kekerasan seksual, psikolog menggali, intinya menanyakan ya, motifnya apa sih gitu. Terus kenapa sih melakukan itu? Ya, tentunya dengan cara menggali ala psikologi ya, dengan smooth gitu ya, tidak seperti wawancara pada umumnya, ditanya lah gitu. Jadi sebenarnya ini pelaku ini bukan yang memiliki kecenderungan atau potensi untuk melakukan kekerasan seksual gitu, tetapi dia terbawa lingkungan, kemudian katanya kalau kirim-kirim sexting ya, jadi chatting yang berbau-bau seksual gitu dan mengancam gitu, itu sebagai sebuah lelucon. Gitu. Nah kayak gitu. Jadi selalu ini yang ditemukan di lapangan adalah ada yang memang dia punya potensi untuk melakukan kekerasan. Yang kedua, yang hanya ikut-ikutan dengan dalih lelucon, lucu aja gitu, ya seru aja gitu, sebel ya kita dengernya gitu korbannya. Sementara di korbannya ini karena perlakuan atau tindak kekerasan itu efeknya tidak sederhana. Yang repot adalah ya teman-teman yang berkecimpung di dunia itu. Nah, berbeda dengan korban. Kalau korban ini tidak memandang, saya tidak mengklasifikasikannya kedua tipe tadi ya, tipe yang punya bawaan sama enggak gitu. Tapi korban itu bisa siapa saja. Jadi mau orang ini punya kendali diri kuat atau dia punya coping mechanism yang beragam atau gimana, itu semua bisa jadi korban. Nah, yang membedakan itu adalah kalau memang orang ini punya istilahnya ketangguhan atau punya resiliensinya bagus gitu ya, dia cepat baliknya gitu.
Jadi dia pernah dilecehkan misalnya secara seksual di medsos misalnya. Ada yang kemarin itu nggak 2 tahun yang lalu. Jadi contohnya, ini contoh kasus. Jadi dia di video call ya. Kemudian yang muncul adalah alat vital laki-laki. Gitu. Terus apa namanya di screenshot apa gimana ya? Kalau nggak salah sih di screenshot dan diancam akan disebarluaskan gitu. Jadi kebayangkan kalau kita lagi pakai WhatsApp gitu kan ada dua gambar penelpon sama gambar kita gitu. Jadi kan seakan-akan kita sedang melakukan video call dan sedang menyaksikan dengan sengaja alat vital yang ditampilkan di kamera penelpon gitu. Nah, ini kebetulan si korban ini adalah korban yang cepat gitu pulihnya. Jadi dalam waktu yang singkat gitu dia sudah mulai bisa beraktivitas. Dia mulai lagi kembali ke dunianya, sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Awalnya dia merasa sangat terhina, merasa jijik sama dirinya sendiri gitu. Kok orang melakukan itu ke aku? Kok jadi yang muncul adalah menyalahkan diri sendiri gitu. Padahal sudah jelas dia nggak bersalah kan gitu. Nah itulah dinamikanya kayak gitu. Padahal saya melihat ini adalah orang yang tangguh, gitu. Tapi tetap aja bisa down sampai separah itu juga. Dia butuh kalau pengakuannya dia ya, itu dia jarang juga konsul ke saya, tapi sekalinya konsul dia menyampaikan keluhan-keluhan itu, terus pas sudah konsul yang kedua itu sudah membaik katanya. Dan saya lihat di medsosnya sudah mulai aktivitas lagi. Dan ternyata dia juga mengaku jadi takut sama laki-laki. Ada seperti itu. Ya, bayangkan deh ya, banyak sekali efeknya. Efek dari tindak kekerasan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena penghayatan individual dari setiap orang, dari setiap individu itu berbeda-beda. Kita nggak pernah tahu seperti apa masa lalu seseorang gitu, sehingga saat dia mendapatkan permasalahan ini, mendapatkan tindak kekerasan, terpicu masalah-masalah yang dulu pernah terjadi, mungkin belum selesai apa-apa, jadi kayak semuanya tumpah di situ. Nah, ada juga klien yang kalau boleh dibilang memang sulit ya, dia sulit sekali untuk bangkit. Nah ini lama, jadi kayak apa ya, reaksinya itu kayak reaksi post traumatik gitu, PTSD lama gitu, bisa sampai 6 bulanan itu baru agak pulih gitu. Jadi akhirnya kan kita harus tetap lihat-lihat nih lingkungan ini, banyak korban-korban seperti itu gitu, banyak orang-orang yang sebenarnya menyimpan luka akibat dari tindak kekerasan ini, tapi dia tidak bicara, dia simpan sendiri. Karena ya gimana lagi ya, namanya luka psikologis itu nggak kelihatan. Ya, beda kalau sama luka fisik yang keluar darah gitu. Nah, kita ini berdarah tapi nggak tahu di dalam mana ya, di kepribadian kan nggak bisa kita lihat seperti apa ini lukanya gitu. Ya, hanya kita yang mungkin sering terjun dan juga sering mengamati ya, baru kita tahu ini ada yang nggak beres nih gitu ya, seperti itu. Jadi korban itu bisa siapa saja, tapi kalau pelaku berdasarkan yang saya lihat di lapangan gitu ya, ada 2 tipe ya. Pertama memang dia memiliki kecenderungan ya, punya potensi. Yang kedua ya karena situasional aja, ikut-ikutan atau merasa itu sebagai lelucon. Nah, Komnas Perempuan itu melihat ada 15 bentuk kekerasan seksual. Tapi akhirnya dikerucutkan jadi 9. Ada 9 bentuk ya gitu. Nah, kalau ini tadi yang pertama itu pelecehan seksual ya. Sering ada yang nanya tuh ke saya, Bu, apa bedanya kekerasan seksual sama pelecehan seksual? Nah, kalau konsepnya itu bentuk kekerasan seksual itu salah satunya ada pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu
tidak diinginkan lah gitu ya. Jadi memang tidak ada ancaman ya. Bedanya sama kekerasan secara umum, pelecehan itu ya hanya sekedar, nggak boleh pakai sekedar ya, karena efeknya nggak sesederhana itu. Jadi kalau pelecehan seksual itu contoh aja ya, yang digital, misalnya dikirimi kata-kata yang mesum gitu, atau yang berbau-bau seksual, yang berkaitan dengan hubungan intim dan seterusnya. Lalu perkosaan. Nah, kalau perkosaan ini adalah kekerasan seksualnya selain tentu saja berefek ke psikis, tapi ini lebih ke fisik juga ya, sudah jelas ada bekasnya gitu. Ya. Terus eksploitasi seksual. Jadi ini bisa offline, bisa online ya, bisa dengan teknologi, bisa enggak. Perbudakan umumnya nih secara fisik juga ya. Nah, penyiksaan juga ini lebih ke fisik ya. Apa sih bedanya sama yang lain? Nah, kalau penyiksaan seksual ini bisa juga dalam berhubungan intim menggunakan cara-cara yang tidak ma'ruf gitu ya. Jadi benar-benar melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak disukai gitu, melukai atau mungkin pernah dimasokis ya, itu kayak gitu, disiksa dulu baru merasa puas dan sejenisnya. Terus pemaksaan perkawinan juga, ini juga masuk ya di dalam bentuk kekerasan seksual. Terus pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi gitu. Nah ini banyak juga nih disuruh pakai IUD misalnya, biar nggak hamil atau apa gitu kan. Terus pakai pil, pakai apa? Kebanyakan perempuan memang gitu. Di lapangan banyaknya perempuan. Jadi bentuk pemaksaan ini sudah masuk kategori kekerasan. Ini pemaksaan pelacuran. Ini bisa juga secara digital ya. Jadi diancam, kalau nggak mau tak sebarkan, misalnya ya. Terus pemaksaan aborsi ini pun termasuk dalam kekerasan. Nah, ini ada 9 setelah dikerucutkan. Tapi sebenarnya ada lebih banyak lagi dan tidak menutup kemungkinan bentuk-bentuk ini akan berkembang seiring dengan perubahan teknologi yang begitu cepat gitu. Ya, jadi memang banyak. Kita ingat prinsipnya, kalau ada ancaman, yang penting ada kata kunci yang sifatnya itu kekerasan, yaitu ancaman. Baik itu digital atau tidak. Tapi yang di era digital ini memang luar biasa. Hati-hati ya kalau kita punya saudara perempuan yang masih kecil, atau kalau saya ada anak ya, anak perempuan, kita jaga baik-baik. Anak laki-laki juga begitu ya. Karena sangat mungkin anak-anak itu menjadi korban. Ya bagaimana tidak mungkin, karena mereka pun sekarang sudah harus menggunakan gadgetnya untuk menjadi pengganti aktivitas offline yang memang tidak bisa dilakukan untuk saat ini. Jadi memang harus ada edukasi ya, terutama dari keluarga dulu sih. Itu yang paling efektif menurut saya sampai detik ini. Ya. Setelah kita tahu ya secara garis besar tadi bahwa yang namanya tindak kekerasan itu tidak sesederhana tindakannya itu sendiri gitu ya, efeknya tuh banyak, dampaknya itu luar biasa. Nah, kita nggak pernah tahu kan kondisi setiap orang. Korban itu punya predisposisi apa, punya bawaan apa sih dari dulunya gitu. Jadi ketika dia mendapatkan tindak kekerasan seksual, reaksinya bakal seperti apa gitu ya. Yang jelas kalau dari dampak yang fisik ya, jadi dampak fisik apabila kekerasan yang bukan online gitu, jadi memang benar-benar terjadi nyata itu fisik ya, physically ya, tentu saja ada cedera-cedera yang bisa dijelaskan secara medis ya, mungkin ada kerusakan di alat vitalnya, atau mungkin kalau dia disertai dengan
kekerasan fisik yang non alat vital, misalnya dia dipukul, ditampar atau apa gitu. Jelas efeknya adalah nyeri secara fisik gitu ya. Nah, untuk yang psikologis ini yang luar biasa ya. Yang sering terjadi itu korban ini merasa bersalah dulu gitu. Salahku apa ya gitu. Seringnya begitu. Dan itu memang lazim ya. Ada setiap mendapatkan tindak kekerasan, korban-korban itu selalu menggumam atau kadang terlontar gitu kepada kita. Salahku apa ya, Mbak, Bu, Kak, gitu misalnya. Ini salah apa? Dan dia kebanyakan akan terus itu agresi kan, nyalahin dirinya sendiri. Jadi akhirnya dampak yang terlihat di kehidupannya sehari-hari gitu, jadi tidak bersemangat, terlihat layu gitu, tidak ada semangat yang biasanya terlihat, menjalani aktivitas dengan penuh semangat itu tadi, atau dia tiba-tiba ide-ide yang biasanya muncul tidak muncul lagi gitu. Banyak perubahan-perubahan yang bisa terobservasi gitu. Itu secara psikologis. Tidak menutup kemungkinan bentuknya lebih bervariasi ya. Kalau memang ada yang aneh, kemungkinan ya dampak psikologisnya itulah yang sedang dialami oleh korban atau penyintas gitu ya. Nah, di ini dampak sosial ini, kalau bahas dampak sosial ini berarti sebenarnya bagaimana lingkungan melihat korban gitu ya. Tidak jarang loh, lingkungan itu malah nggak percaya kepada korban. Jadi serba salah rasanya korban itu. Kalau tidak bicara, kok saya menderita terus ya gitu. Kalau saya bicara kok orang-orang nggak percaya. Malah, masa sih gitu, masa sih begitu, atau malah balik menyalahkan, kamu kali yang menggoda, kamu kali yang memicu, dan seterusnya. Sudah banyak sekali gejolak psikologis yang dialami, kemudian dari lingkungan malah mengintimidasi. Kasihan sebetulnya. Oleh karenanya jaga kata-kata kita. Lebih baik kalau memang ingin bertanya itu tujuannya mencari bantuan, untuk memberikan bantuan. Jangan malah kayak mengkonfrontasi, mengklarifikasi yang harusnya tidak perlu gitu. Kamu nggak kelihatan kayak habis dilecehkan gitu, aduh itu nggak ada empatinya banget gitu ya. Ingat yang namanya tekanan psikologis, luka-luka psikologis itu tidak terlihat ya. Jadi malah jangan menunjukkan betapa kita ini nggak peka gitu ya. Sudah, lebih baik dilihat dan bertanyalah gitu, bertanya yang baik ya. Kira-kira sudah boleh aku beri bantuan misalnya, ditawarkan. Sebentar. Kita bicara tentang pencegahan ya. Pencegahan ini sebelum terjadi. Jangan sampai ya kalau bisa. Nah, idealnya memang pencegahan itu terintegrasi di berbagai sektor. Mulai dari keluarga, lingkungan, instansi pendidikan, sampai pendidikan tinggi, di perkantoran, gitu. Semuanya harus ada semacam mainstream atau kurikulum lah ya tentang pencegahan kekerasan seksual, tentang batasan bagaimana sih batasan berinteraksi, kemudian bagaimana sih yang namanya menjaga kehormatan orang lain. Intinya respect gitu ya. Memang harus ada integrasi dari berbagai sektor. Paling mudah nih kalau contohnya itu di perguruan tinggi gitu ya. Harus ada tempat untuk mengadukan gitu, semacam ada posnya, pos untuk mengadukan adanya kekerasan ini misalnya. Terus setelah ada pos pengaduan itu, ada tidak tempat untuk recovery-nya gitu, ada tindakan dulu nggak gitu, ada
adakah ruang yang aman gitu di kampus untuk itu. Terus kemudian di dalam RPS-nya juga mungkin disisipkan seperti itu ya. Sebenarnya sudah banyak sih yang bicara tentang ini gitu. Jadi idealnya memang pencegahannya itu adalah dengan mengedukasi sebanyak-banyaknya dan juga menyediakan tempat-tempat yang sifatnya itu bisa menolong dengan segera apabila ada kejadian. Dan itu di setiap tempat ya, misalnya di kantor juga harusnya ada bagian yang mengatur itu, yang memfasilitasi kesembuhan seseorang gitu ya. Ada yang memang harus peduli pada kesehatan mental para pekerjanya, karena rentan sekali terjadi di mana-mana ya. Jangan dikira hanya di lingkungan anak muda saja gitu, tapi di perkantoran ya, di usia-usia yang juga sudah matang ya, 40-an gitu, ada yang melakukan pelecehan kepada karyawatinya, dibawa ke mana, ke ruang rapat, kemudian dilakukan kekerasan seksual, pelecehan gitu, kemudian diancam melalui WhatsApp, jangan bilang-bilang ya kalau enggak nanti kamu enggak saya angkat jadi pegawai tetap gitu. Ya, sekali lagi ada relasi kuasa di situ. Dimanfaatkanlah posisi tinggi untuk menindas korban gitu ya, untuk melakukan kekerasan seksual. Nah, sebagai individu dulu ya, jadi individu kita ya, kita bisa membekali diri dengan literasi digital. Ya, kita bisa banget menjadi korban ya, karena kita bersentuhan dengan teknologi. Kita ini coba aja hitung sih dalam satu hari mungkin nggak pegang gadgetnya pas tidur doang. Ya, itulah semakin banyak kita berada di dunia maya gitu ya, semakin besar pula kemungkinan kita mendapatkan tindak kekerasan seksual. Tidak melihat siapa kita, tapi ya kita ini adalah calon-calon korban. Jadi berhati-hatilah. Nah, kita bisa mulai membekali diri kita sendiri dengan memiliki istilahnya literasi digital lah, untuk diri kita sendiri. Dan harapannya kalau kita nanti sudah punya fondasi literasi digital ini, kita bisa menularkan ke lingkungan ya, baik itu keluarga kita, anak ya, terutama anak kita, ponakan, atau mungkin di sekitar kita tetangga-tetangga yang melalui arisan-arisan RT atau apa, perlu diadakan pembahasan ini secara ringan aja gitu ya. Jadi ngobrol tapi kontennya ini gitu ya. Nah, jadi kita perlu untuk kritis menyikapi informasi gitu. Nah, hati-hati. Nah, ini lepas dari kasus-kasus yang dibahas gitu ya, tapi ini untuk meningkatkan fondasi kita, literasi digital kita harus kritis ya. Kalau ada berita apapun, jangan kaget gitu, nggak usah uji gitu ya. Tenang aja, baca. Penting nggak ya? Bener nggak ya? Kalau meragukan udah tinggalkan aja. Jangan main share terus atau heboh gitu, nggak usah ya, karena kalau misalnya kita mudah terpancing, kita reaktif terus gitu, sebenarnya kita akan mudah juga orang melakukan kekerasan seksual kepada kita. Kan yang tipe pertama tadi, pelaku tipe pertama yang dari sononya punya potensi untuk melakukan kekerasan, dia akan suka pada orang-orang yang reaktif gitu. Jadi kayak bisa memberikan kepuasan gitu. Wah, orang yang baru disentil terus bereaksi itu kan jadi kayak mainan buat dia gitu. Bisa dia melampiaskan kemarahan, hasrat seksualnya gitu. Ini asik nih gitu. Orangnya panikan, deketin gitu ya. Terus yang kedua, kenali apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan dibagikan di medsos ya, harus tahu. Kenali dulu ya. Banyak juga soalnya ini yang sudah terbuai asmara, pacaran gitu ya. Banyak ini langsung minta dikirimin foto gitu. Buka bajunya gitu, ada. Jadi mahasiswa juga ada yang seperti itu. Jadi kirim foto setengah badan gitu. Habis itu ya diancam, kan udah kebayang lah. Foto itu buat apa sih kalau bukan untuk dijadikan alat, dijadikan sesuatu yang
mempersenjatai dia untuk melakukan kekerasan kan gitu. Kalau udah dimabuk asmara tuh emang susah ya orang ya, mau diajak ngomong dengan akal sehat itu yang salah malah yang ngingetin gitu. Memang susah ngasih tahu orang lagi dimabuk cinta. Hati-hati membagikan hal privasi ya. Nah, termasuk juga foto-foto gitu ya. Ya ini mirip-mirip ya. Tapi kalau yang nomor 2 ini lebih ke arah edukasi diri kita. Kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Kalau yang ini lebih berhati-hati dalam membagikan hal privasi lah udah ya. Jangan sampai kita share sesuatu yang harusnya nggak dikasih tahu orang-orang tuh. Kita lagi ada di mana, hobi kita apa, baju kita warna apa gitu. Terus misalnya mereknya apa gitu. Jadi ada kejadian juga, ini cerita bukan saya yang nanganin sih gitu. Jadi dia belum zaman pandemi ya gitu. Dia jalan-jalan ke mall gitu, terus lagi belanja, memang iseng banget sih. Belanja pakaian dalam gitu kan, kalau banyak itunya ya, banyak di display gitu. Nah udah mulai pelecehan. Oh kayaknya kamu cakep deh kalau pakai baju itu dan seterusnya. Oh kamu pakai bra yang itu kayaknya hot banget gitu. Ya, salah sendiri kan gitu, memancing, memicu gitu. Hati-hati. Padahal dia bukan dia gitu, tapi dia memoto itu gitu, memoto display pakaian dalam, nggak ada dianya. Tapi kemudian itu memancing fantasi orang-orang yang memang dalam hatinya sedang mungkin ada gejolak syahwat atau sedang iseng, atau mungkin tadi yang tipe yang pertama ya, yang memang ada kecenderungan untuk menyakiti orang, melakukan kekerasan, jadi terpancing. Nah yang keempat, latihan ini nomor 4, berani bicara dan minta pertolongan kepada pihak yang tepat. Kalaupun bukan, ini kan dalam rangka pencegahan, meskipun kalaupun bukan kita yang jadi korban, tapi lingkungan kita tahu tetangga kita atau saudara kita sedang mengalami ini atau menjadi korban, nah kita perlu berani bicara. Kalau kita sampai mendengar suatu kasus kekerasan dan kita diam saja, boleh jadi kita salah besar loh, karena kita sudah tahu. Terus kalau ada sesuatu yang nyampe ke kita, terus kok kita diam aja, sebenarnya tuh apalagi sih kita gitu. Kita tuh diizinkan untuk tahu gitu ya. Kalau saya pribadi, kalau saya menjadi tahu tentang sesuatu terkait dengan keselamatan orang gitu, berarti sayalah yang harus menjadi penolong kan gitu. Jadi kita pun mungkin perlu menumbuhkan itu ya dalam banyak hal gitu. Mungkin nggak semua, misalnya kalau ada gosip-gosip sih bodo amat gitu, tapi misalnya tentang keselamatan orang yang mendapat kekerasan, terus kita diam aja, kita salah. Cari pertolongan, belajar bicara. Ya. Misalnya kita belum berani, kita bicara dengan, misalnya di rumah ada orang tua, bicara dengan orang tua yang kira-kira bisa membantu kita mengambil tindakan efektif. Atau kalau misalnya kita sudah nggak di rumah atau apa, di kosan atau apa, jangan diem aja ya, lakukan sesuatu ya, mereka butuh pertolongan kita. Jadi kalau ada sesuatu nyampe ke telinga kita, itu sebenarnya tanda bahwa kita harus berbuat sesuatu ya. Kalau kita diam aja, aduh jangan banget ya, jangan begitu. Oke. Kayak gimana yang harus kita kerjakan, yang harus dilakukan kalau misalnya kita sendiri nih yang mengalami atau tadi orang-orang terdekat kita yang mengalami. Ya. Yang pertama, simpan bukti-bukti, karena ini digital ya. Misalnya ini yang saya tulis di sini memang yang sifatnya digital ya. Jadi di medsos atau di manapun ya yang kita bisa simpan buktinya, simpan sebaik-baik mungkin. Biasanya gini, misalnya ada ini nih screenshot, kirim ke orang yang terpercaya, titip gitu. Saya ada beberapa ini ya, teman terdekat saya, kalau ada saya lagi punya sesuatu yang kayak ini bisa jadi evidence nih, saya kirim ke teman saya, titip gitu. Terus dia nanti
kirim ke emailnya dia atau gimana. Yang paling enak memang ke email juga, email kita sendiri juga gitu ya. Jadi simpan, karena gimana pun bukti itu masih jadi barang yang punya nilai paling tinggi lah untuk ditindaklanjuti ketika itu dilaporkan. Kalau nggak ada buktinya susah gitu. Jadi jangan tunda untuk menyimpan bukti. Kalau misalnya ada tindak kekerasan yang kita alami, simpan. Ya, buka suara yang kedua, tegur balik orang itu gitu ya, lawan ya. Buka suara ini bukan langsung lapor, tapi lawan dulu gitu, jika memungkinkan. Tolong, saya tidak suka diperlakukan seperti ini. Nah, itu bagi orang-orang yang bisa bicara. Ada yang orang-orang begitu dilakukan tindak kekerasan, mendapat tindak kekerasan seksual, dia langsung menciut gitu ya, mentalnya langsung ciut. Itu memang ada juga gitu. Jadi dia tidak bisa refleks melawan, tapi dia langsung, aku kok diginiin ya gitu. Macam-macam kan orang gitu. Tapi minimal siapapun kita, tipe yang manapun kita sebaiknya tidak menyimpannya sendiri. Jadi buka suara ini, bilanglah sama siapapun yang bisa dipercaya. Mau kita ini orangnya bisa langsung melawan atau tipe yang tadi langsung menciut gitu ya, tetap harus bicara. Karena kalau diam aja, sudah hampir pasti itu kayak menggerogoti mental kita dari dalam gitu. Nanti susah sembuhnya. Jadi lebih baik semalu apapun gitu, usahakan bicara kepada yang dipercaya. Tidak mudah memang ya. Ini kenapa saya bilang kepada yang dipercaya, nggak langsung ke yang ini ya gitu ya. Jadi orang yang dipercaya itu dengan harapannya akan melakukan yang ketiga ini. Laporlah kemana ini, P2 TP2A, ada semua, kabupaten kota ada semua ya, Komnas Perempuan, atau di kepolisian ada unit perlindungan perempuan dan anak, unit PPA ada. Nah, tapi sekali lagi yang namanya korban macam-macam ya, responsnya itu macam-macam. Ada yang langsung bisa ngelawan, ada yang tadi dia langsung menciut atau apa, itu kasihan. Bahkan efeknya ada yang sampai dia itu kalau perkuliahan tuh nggak mau menampakkan diri gitu ya di Zoom meeting seperti ini, langsung foto-fotonya tuh dihapus gitu. Dia seperti jijik melihat dirinya sendiri. Dia merasa dia yang membuat orang jadi berhasrat seksual kepada dia. Aku nih banyak dosa, aku nih yang salah, sehingga orang itu berbuat melakukan tindak kekerasan kepada. Itu penghayatannya dia. Ya, jadi kan kita bayangkan seperti apa sih gambarannya korban, kita nggak pernah tahu ya. Kita bayangkan aja, sangat mungkin terjadi macam-macam reaksi ya, karena kepribadiannya beda itu tadi kan. Maka kita ya, mudah-mudahan kita nggak jadi korban, kita yang ada di sekitar calon korban ini, harapan saya sih gitu, kita bisa peka ya, dan jangan tunda untuk melapor. Minimal kalau ada tanda-tanda yang aneh, kita harus segera berbuat sesuatu. Kalau nggak bisa sendiri ya cari teman. Gitu. Kalau misalnya rasanya kok ini kayaknya berat kalau misalnya kita lakukan di lingkungan ini saja gitu. Misalnya ini yang melakukan orang petinggi ini gitu. Udah langsung aja, langsung ke ini lembaga-lembaga itu. Di sini ada, ready lah. Tinggal cari nomor teleponnya, googling, pasti ada nomornya. Dan ini di kepolisian selalu ada unit PPA. Jadi jangan diem aja ya. Kalau misalnya nanti kita mendengar ada sesuatu, tidak ada pilihan lain, lakukan yang bisa kita lakukan. Baik, saya kira untuk sharingnya sudah cukup ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materi yang disampaikan. Oke, untuk teman-teman semua barangkali ada yang mau ditanyakan dan yang didiskusikan, bisa langsung untuk ditanyakan. Begini Bu Nia, saya ingin bertanya. Menurut Ibu bagaimana
cara membangun kembali rasa percaya diri agar si korban bisa hidup normal. Sedangkan pelaku selalu mencari celah untuk menjatuhkan mental si korban. Namun si korban ini sendiri tidak memiliki keinginan untuk melaporkan. Karena dia merasa hal seperti itu memalukan bagi dia, gitu, untuk disebarluaskan, dan dia tidak memiliki rasa kepercayaan diri kepada orang lain. Bagaimana itu, Ibu? Oke, ya. Terima kasih. Tadi siapa yang nanya? Namanya siapa? Namanya enggak mau disebutkan, Bu. Oh enggak, maksudnya ini siapa namanya nih yang nanya nih? Oh, saya. Iya. Naim, Bu. Oh, entar Mbak Iim ini ya, Mbak Naim, baik. Ini pertanyaannya dari siapa ini? Pertanyaan pribadi, teman ya? Berarti kan Teman, korban. dari Oke. teman. Iya, memang sebelumnya kita coba pahami dulu ya, sebagai korban itu pasti tidak mudah ya untuk bicara seperti orang yang tidak mendapatkan tindak kekerasan. Jadi ada penghayatan-penghayatan subjektif yang bikin dia merasa salah. Jadi udah auranya itu ibaratnya negatif semua gitu. Jadi perasaannya negatif semua. Semuanya itu tidak berpihak kepadanya. Jadi dia merasa iya emangnya, jadi pesimis. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kita ya, coba kita rasakan untuk menjadi korban dulu gitu ya. Sakit sekali gitu. Shock mendapat perlakuan seperti itu, terus emang ada yang mau nolong aku gitu. Jadi ada pesimisme yang begitu kuat, keputusasaan yang kental gitu ya. Terus juga kayak pasrah terhadap kehidupan. Nah, sementara kita yang melihat itu gemes gitu. Nah, untuk memberi bantuan kepada orang seperti ini, tipikal seperti ini, kita bisa dekati dulu aja, gitu, dekati dulu gitu. Untuk mengubah tadi pertanyaannya bagaimana supaya dia bangkit pulih, itu tidak bisa dalam waktu singkat gitu. Dia mau bicara aja itu kita udah syukuri banget. Dia misalnya cerita aku habis diginiin gitu, itu pasti sudah melalui kebimbangan gitu ya. Bilang nggak ya kayak gitu. Sampai akhirnya bilang itu sebenarnya sudah bagus banget gitu. Ada kejadian yang sudah mau lapor akhirnya dia nggak jadi nih, nggak usah dilaporin, akhirnya dia tidak jadi gitu, dibantu tuh tidak jadi. Nah kalau kita melihat dia kayaknya nggak semangat atau apa ya, kita dekati dulu, tapi kita tetap siap untuk melaporkan ke lembaga yang berwenang ya kalau ternyata tindak kekerasannya itu terus berulang-ulang, kemudian barangkali menjadi semakin parah dan mengancam kesejahteraan si korban gitu. Jadi itu aja dulu yang perlu kita lakukan. Segera kita beri bantuan lah. Gitu, ya. Kita pertolongan pertamanya itu yang bisa dilakukan adalah menjadi teman dia aja dulu gitu. Tapi tidak langsung tanya tentang masalahnya itu ya, teman aja dulu. Jadi tunjukkan bahwa temani aja dulu, tunjukkan bahwa kita ada untuk dia. Jadi tidak langsung ayo kamu mau cerita apa gitu. Nah, anak-anak psikologi kan selalu memiliki keinginan untuk segera menolong gitu. Sekali dia mau curhat aku bantu deh, atau semacam melakukan konseling gitu. Jangan begitu. Jadi kita ada di situ, dengarkan dia butuh apa gitu ya, kita berikan gitu. Jadi memang kita selalu ingin memberi bantuan dengan tujuan dia berubah gitu, mengubah situasi saat ini. Tapi ya, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kita tetap kayak melakukan pertolongan pertama aja, temani, dampingi. Gitu. Baru nanti kalau misalnya kelihatannya kok dia semakin mendapat tindakan kekerasan berulang-ulang dan semakin parah, langsung saja dilaporkan ke lembaga terkait ya, yang tadi saya sampaikan itu Mbak. Terima kasih. Bu, begitu itu ada nggak sih kata terlambat untuk melaporkan? Saya kira tidak ada.
tidak ada kata terlambat. Tapi ini yang perlu, kenapa jangan sampai terlambat ya? Semakin lama melaporkannya, nah tingkat keparahannya itu umumnya sudah semakin parah. Jadi kasihan gitu kalau misalnya kejadiannya sudah berbulan-bulan yang lalu nih, gitu. Tapi baru lapor sekarang, itu beda dengan yang kejadiannya baru berapa hari atau beberapa minggu dilaporkan, kemudian diberi pertolongan, efek perbaikannya lebih cepat yang kedua, yang saat mendapatkan tindakan langsung melaporkan gitu. Karena gimana ya, sama seperti luka gitu. Kalau misalnya kita jatuh terus lutut kita berdarah gitu. Kan beda ya kalau kita beri tindakan P3K itu sama kalau kita biarkan aja gitu. Sembuh kan lukanya juga nutup gitu, tapi barangkali ada infeksi di dalam atau ada bekas luka yang terbuka tadi menyatu dengan tidak rapi dan mungkin sembuhnya lama karena tidak dibersihkan dulu dalamnya. Analoginya seperti itu sih. Jadi semakin cepat semakin baik gitu. Karena efek dari kejadian itu tidak sesederhana yang terlihat. Gitu, Mbak. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Tiara Pravia. Saya dari eksternal Saida. Mau bertanya, bagaimana sih cara kita agar terbuka kepada orang tua kita ketika mengalami pelecehan seksual di media sosial, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, nah pelecehan seksual di media sosial ya. Langsung aja ya Mbak Im ya, saya jawab ya. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, semoga enggak ya gitu. Sama tadi langkah-langkahnya tetap harus kita dokumentasikan. Nah, bentuknya kan macam-macam. Jadi tenang. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita tenangkan diri. Karena kita kan ini pagi ini sudah sama-sama belajar ya. Harapannya bisa tenang meskipun naudzubillah jangan sampai kejadian gitu. Kalau pas kejadian kita bisa shock aja gitu. Bisa shock, bisa apa gitu ya. Nah, itu harapannya kalau misalnya pun terjadi kita coba tetap berpikir jernih gitu ya. Langsung diabadikan gitu. Tegur kalau misalnya ngerasa ini sudah sangat merusak gitu ya, sudah sangat mengganggu gitu. Mau nggak mau kita bisa melaporkan. Kadang-kadang perlu juga sih kita ambil tindakan seperti ini gitu ya, karena dia nggak tahu kadang-kadang ya si pelaku ini dia nggak pernah tahu efek yang terjadi pada korbannya. Jadi perlu dia diedukasi dengan cara keras seperti ini. Kita mungkin repot sedikit, tapi minimal kita menjadi lebih aman kan gitu ya, lebih aman ketika kita melaporkan kepada lembaga yang berwenang, terus juga sudah di jalur yang benar gitu ya. Jadi tetap seperti itu, abadikan, speak up dan laporkan. Jangan sampai kita itu justru kayak membiarkan. Kalau bisa jangan sampai. Kenapa sih membiarkan? Diam itu kan berarti seperti menerima ya gitu. Cuek gitu dan sebagainya. Nggak boleh. Pelaku itu akan semakin menjadi-jadi kalau kita diam aja. Atau kita bereaksi tapi bereaksinya itu tidak efektif gitu. Kamu jangan gitu dong. Atau jadi misalnya kita membalas gitu ya, atau merespons dengan entah genit atau apa, mungkin dia niatnya nggak genit gitu, tapi tanpa sadar itu ngomongnya itu apa gitu ya, apa kayak misalnya menye-menye gitu, kurang tegas atau apa, itu bisa terjadi tambah memicu si pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan atau pelecehan selanjutnya. Jadi tegas aja, kalau misalnya melalui suara tegas, kalau misalnya melalui teks juga tegas, nggak usah kebanyakan kata-kata, intinya gitu. Jadi memang sangat mungkin terjadi, karena itu tetap berhati-hati dan siaga ya, siaga, langsung aja, langsung diabadikan.
sebaiknya begitu ya. Kalau misalnya kita temui ya, orang ini kayaknya, misalnya ini kita lihat pertemanan ini follow teman-teman kita juga gitu. Nah, itu kita bisa mulai woro-woro, hati-hati sama orang ini gitu. Coba akun kita di private dulu deh gitu. Atau misalnya di WhatsApp, nomor ini diblokir, kalau misalnya ada jangan diangkat. Misalnya yang tadi contohnya menunjukkan alat vital ya. Yaitu caranya itu saya juga diajarin anak saya yang nomor 1. Kalau ada video call dari nomor yang tidak dikenal gitu, ini aja dihadapkan ke atas, jadi pas diangkat dilihat gitu dari di sana tuh siapa, jangan tunjukkan muka kita gitu. Seperti itulah. Jadi ada trik-trik yang bisa melindungi kita supaya tidak tidak dijebak dalam dunia maya. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Bagaimana? Bu, ini ada pertanyaan masuk dari saudara Fani. Izin bertanya, lalu bagaimana untuk korban yang sudah bertahun-tahun? Korban cerita kejadian sudah sangat lama, perkiraan SD kelas 3, sedangkan korban sudah seumuran kita sekarang. Oh, sudah terjadinya berarti kurang lebih 10-12 tahun yang lalu ya. Nah, ini kalau kejadian seperti ini tentu butuh bantuan profesional ya. Mau nggak mau harus ke psikolog aja. Karena penyembuhannya harus melewati beberapa sesi, terus juga tidak bisa ditolong oleh awam ya. Kita tidak pernah tahu sedalam apa luka yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dialami pada saat kelas 3 SD. Ya. Nah, mungkin orang sekitarnya tidak tahu, orang tidak terlihat kok. Biasa-biasa saja, tapi pasti ya kalau misalnya yang sudah lama berkecimpung gitu ya, yang punya pengalaman banyak, pasti akan merasakan ini ada sesuatu nih sama orang ini gitu. Bisa aja dia tidak mau, maaf ya, ada dulu tahun 2018 tuh yang sampai tidak mau menikah, dia jadi tidak bisa menerima laki-laki yang berniat untuk menjadi suaminya gitu. Itu karena memang sudah terkena ya ini seperti PTSD tadi ya. Jadi dia benar-benar traumatik banget gitu, situasinya pasti traumatik dan mau tidak mau harus disembuhkan. Ya, nah yang disembuhkannya dibantu oleh psikolog, dan psikolognya adalah psikolog klinis ya yang sangat dianjurkan untuk membantu kasus ini gitu. Nah, bayangkan aja 8 tahun ya, kelas 3 itu kan 8 tahun atau 9 tahun. Sekarang kalau udah 20-21 udah berapa tahun yang lalu gitu. Kan kasihan ya. Kebayang pasti dia menyimpan sesuatu yang berat bagi dia. Tolong ini tidak bisa dibiarkan ya. Mungkin orang tua sudah lagi tidak menyadari gitu ya, ada efek jangka panjang, tapi karena sudah umurnya sekarang sudah dewasa gitu, jadi tolong ambil alih diri kita sendiri gitu ya, berobat sendiri lah gitu, rawat diri dengan melakukan konsultasi dengan psikolog yang memang kompeten untuk menangani kasus-kasus traumatik seperti itu gitu. Baik, ya Ibu, terima kasih. Ini ada dua orang yang mengajukan tangan. Boleh dari Mas Zain dulu atau Mas Alvin dulu ini? Mbak, ini di DM ada ini tapi tidak saya sebutkan namanya ya, saya sekalian aja ya. Jadi saya mau tanya, tadi Ibu menjelaskan jika anak kecil pun memiliki potensi sebagai korban. Lalu apakah anak kecil juga memiliki potensi sebagai pelaku? Ya, semua bisa berpotensi sebagai korban ya, tuh saya tadi yang saya katakan begitu. Lalu apakah anak kecil juga bisa memiliki potensi sebagai pelaku? Iya juga, kalau misal tidak semua, tapi anak-anak yang dibesarkan dengan kekerasan, yang terbiasa dengan kata-kata agresif dalam kehidupan
terdekatnya di dalam keluarganya, ibu atau ayah yang suka mengumpat, ibu yang dan ayah atau kakak atau orang-orang di sekitar dia, di circle-nya dia biasa melakukan kekerasan, maka dia akhirnya berpotensi untuk melakukan kekerasan juga. Itu. Jadi makanya itu kita yang bisa melakukan tindak pencegahan sekarang ya, kita cegah jangan sampai itu terjadi di kemudian hari dengan cara kita bekali diri kita dan kita cegah jangan sampai kekerasan itu mengakar di keluarga kita. Karena kalau sudah mengakar ya sudah tumbuhnya kan jadi kekerasan juga gitu. Jadi tindak pencegahan yang menurut saya paling efektif adalah dari keluarga dulu. Jadi dari keluarga yang kita bangun. Kita memilih suami kalau bisa jangan yang punya potensi seperti itu. Ya, kalau misalnya ada potensi tapi kelihatannya bisa diperbaiki ya syukur alhamdulillah. Ya, tapi kalau misalnya tidak bisa mikir-mikir, jangan bawa PR ke dalam pernikahan karena nggak ada PR juga pernikahan itu akan memiliki konsekuensi tidak mudah dalam menjalankannya. Ditambah potensi kekerasan kayaknya kuat nggak gitu, ukur saja diri masing-masing gitu ya. Nah, jadi bisa anak kecil memiliki potensi menjadi pelaku jika memang dia hidup di keluarga yang penuh dengan kekerasan. Ya. Oke, gimana Mbak? Untuk dari Mas Alvin atau Mas Zen tadi yang mengacungkan tangan? Siapa yang mau duluan? Aku Mbak, aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zen, saya dari Prodi PIAUD semester 2. Saya ingin bertanya, bagaimana tindakan kita ketika kita melihat seorang yang melakukan kekerasan terhadap seorang wanita? Apakah kita mencegahnya dengan kekerasan juga atau dengan omongan? Sedangkan kalau dengan kekerasan, pastinya kan si pelaku kan bisa balas dendam terhadap kita. Dan yang untuk omongan juga itu kan biasanya malah si pelaku mengabaikan omongan kita gitu loh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Muhammad Zain atas pertanyaannya ya. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa mengira-ngira ya, sepertinya pelaku ini posisinya punya posisi kuasa yang cukup kuat ya gitu ya. Karena kalau tadi dibilang kalau kita tegur atau kita kasih tahu nanti dia malah begini malah begitu, kayaknya orangnya cukup powerful gitu. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini kita perlu melakukan tindak perlindungan dulu kali ya. Yang lebih utama kita lindungi dulu nih korbannya. Kita lihat posisi yang terlemah adalah korban. Lindungi dia dulu. Bantu dia untuk memutus relasi dengan orang tersebut jika memungkinkan. Nah, kalau misalnya ternyata itu ini nggak mungkin nih, nah ini harus segera minta bantuan lembaga aja. Ya. Nah, misalnya ini struktur nih, ini kepala sekolah, ini dosen, ini apa gitu. Kakak kelas, kalau kakak kelas masih setara ya sama-sama mahasiswa, tapi misalnya orang ini adalah orang yang ternyata penting atau apa, nah ini perlu bantuan lembaga gitu agar dibantu penyelesaian yang efektif dan strategis gitu. Nah, kalau kekerasan terhadap wanita ini berarti kan kalau zaman sekarang tuh bilangnya jangan-jangan si perempuan ini berhubungan dengan orang toksik gitu. Nah, mau nggak mau kita bantu dulu perempuan ini, teman kita yang perempuan ini, agar dia membebaskan diri dari relasi toksiknya. Ya, hadirlah sebagai teman yang tulus menawarkan bantuan. Ya, katakan aja dengan lugas bahwa kami di sini atau aku di sini mau menjadi teman kamu karena kami melihat kamu sepertinya dengan dia itu hubungannya sudah tidak sehat dan mungkin juga kamu susah untuk melepaskan diri dari dia. Tapi kalau tidak melepaskan diri, apa yang terjadi gitu. Jadi sampaikan semuanya dengan lugas, tawarkan bantuan bahwa kita memang ingin menolong dia. Gitu. Memang ini ya agak-agak susah gampang gitu. Kalau situasinya kayak gini, aduh orang ini kok kalau dilaporkan bagaimana, kalau ditegur pun dia nanti
bisa menyerang kita atau bisa menyerang korbannya lagi gitu. Tapi dalam hal ini tetap kita orientasinya melindungi korban dulu aja ya. Untuk kita lindungi dan kemudian mau tidak mau kalau sudah sangat berbahaya harus minta pertolongan gitu supaya apa? Terselesaikan, kan tujuannya ini masalahnya selesai dan tindak kekerasan itu berhenti gitu. Ya mudah-mudahan bisa membantu ya Muhammad Zain. Terima kasih. Untuk yang terakhir dari Mas Alvin, boleh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya di sini Alvin Hidayatullah Rahman dari program studi psikologi Islam semester 6. Di sini saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan teman-teman objeknya lebih ke korban pelecehan seksual. Nah, saya di sini objeknya lebih ke pelaku pelecehan seksual. Nah, bagaimana kita sebagai seorang psikologi menangani kasus tersebut terhadap pelaku pelecehan seksual agar tidak mengulangi pelecehan seksual lagi. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Afif pertanyaannya. Jadi ya betul dari tadi kita membahas tentang korban ya. Tapi sekali lagi ini kita juga perlu ada mengulik tentang pelakunya ya. Nah tadi sosok pelaku itu tadi yang saya bilang kan ada 2 tipe ya. Nah kalau apa namanya yang tadi Mas Alvin tanyakan bagaimana ini mencegahnya atau apa gitu. Nah, kita memang perlu melihat dulu seperti apa sih gambaran sosok pelaku ini gitu. Bisa nggak didekati? Nah, kalau tipe yang kedua yang saya bilang tadi dia cuma lelucon, cuma sekedar menganggap ini lelucon atau apa, kan berarti ada yang salah dalam pola pikirnya. Nah, kita bantu mengobrol dengan dia, diskusi gitu, untuk ngebenerin pola pikirnya gitu, bahwa ini bukan lelucon loh, ini nggak selelucon itu gitu. Itu cara menolong kita tuh seandainya kita dekat sama dia ya gitu ya. Biasanya kalau yang tipe yang kedua nih yang sekedar menganggap lelucon atau asik-asikan aja, ini biasanya dia masih bisa diajak berpikir jernih dan bisa ngerem gitu. Selama dia mau berubah dan dia mau meninggalkan lingkungan yang menganggap kekerasan itu sebagai hal biasa gitu ya, kan dia kan otomatis dia tipikal yang terpengaruh ya gitu. Oh ya nih lingkungannya biasa tuh melakukan kekerasan jadi dia ikutan. Tapi sebenarnya dia waktu sebelum bertemu dengan orang-orang seperti ini dia tidak seperti yang sekarang ini melakukan kekerasan. Itu masih bisa ya. Sekali lagi tetap melakukan pendekatan ya. Kalau misalnya dilakukan secara alami seperti ini ya, kita tidak melakukan pelaporan atau apa. Kalau memungkinkan ya seperti itu disampaikan dengan cara yang ringan gitu ya, ngobrol, diskusi ya gitu. Tapi sekali lagi tidak bisa kita sekedar ngomong saja gitu ya. Kita harus juga punya argumen yang kuat, punya keterampilan untuk ngomong gitu ya dengan pelaku ini. Nah, kalau pelakunya ini yang tipe pertama yang punya potensi kekerasan, nah ini bukan bagian kita kayaknya. Ya, yang ada kita bisa dikerasin juga nanti kalau ngomong sama dia gitu. Nah, entah bisalah dia bilang, lu sok tahu ngurus-ngurus aku, urus dirimu sendiri, nah gitu-gitu bisa loh. Gitu. Kadang-kadang dia nggak ngerasa kalau apa yang dia lakukan itu menyakiti orang lain. Kita perlu tahu ini orang bisa berubahnya dengan apa? Apakah harus dihadirkan sosok ya figur otoritas gitu yang dia takuti, dia takutnya sama siapa kan kayak gitu. Jadi memang agak repot kalau yang tipe pertama ini yang mau kita tadi bantu mengubah. Intinya kalau mengubah bagian dari kepribadian seseorang itu bukan bagian kita gitu. Biarkan itu bagian profesional dan itu pun belum tentu berhasil kalau orangnya nggak mau, kalau si pelaku ini nggak mau. Jadi yang bisa kita lakukan jika itu teman-teman kita, teman yang bisa kita ajak bicara, yang tipe kedua ya tadi pelakunya, sudah bicara saja dengan dia. Sebisa mungkin gitu. Katakan secara gamblang. Ya, kalau dia dekat sama kita, nah kalau tidak dekat, nah ini masalahnya. Gitu, ya. Jadi selalu cari cara, cari ya. Jadi kita sebagai mahasiswa ya gitu ya, bisa berpikir kreatif, cari celah-celah yang bisa kita lakukan.
Kalau biasa kita adalah pribadi yang biasa ngomong terbuka, enak gitu, bisa kemungkinan untuk mengajak dia berpikir lurus lagi gitu. Untuk tipe yang kedua, kalau untuk tipe yang pertama sepertinya tidak semudah itu. Kecuali kalau memang hokinya kita ya, dia mau ngomong, dia mau berterus terang gitu. Karena sudah terlalu banyak apa yang dia bawa itu sudah terlalu banyak pengalaman kekerasannya. Nah, perlu ada teknik yang biasa dilakukan oleh psikolog praktek gitu ya untuk membantu dia menyembuhkan itu dulu. Gitu. Nah, sekali lagi sebaiknya sih memang langsung aja ke lembaga-lembaga tadi karena nanti penanganannya juga menyeluruh gitu. Ada psikolog di sana juga, ada bagian hukumnya juga ada, lengkap. Jadi kita datang ke lembaga-lembaga tersebut sudah dilayani dari berbagai macam sisi. Gitu. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab ya Mas Alvin ya tadi pertanyaannya. Iya Bu, makasih. Ya. Oh, ini Bu, ini ada pertanyaan Mas lagi, bagaimana ini Bu? Ini di DM ada 2, DM 1, terus yang di kolom chat 1. Nah ini masih orang yang sama ini ya. Cara menanganinya gimana? Yang tadi terkait dengan anak kecil yang berpotensi menjadi pelaku ya. Bagaimana cara menanganinya jika pelaku adalah anak kecil yang tidak tahu bahwa hal tersebut adalah kekerasan seksual, namun ketika dewasa dia menyadari hal itu salah, tapi mantan pelaku ini terlalu malu untuk meminta maaf kepada korban, sehingga menyebabkan mentalnya menciut dan kurangnya percaya diri dalam menghadapi lawan jenis. Nah, ini ini adalah pelaku yang sudah tobat istilahnya gitu ya. Nah, nggak usah minta maaf langsung kepada korban ya, karena nanti malah menimbulkan masalah baru. Jadi kan kita diajarkan untuk banyak mendoakan saja dan banyak memohon maaf kepada Allah gitu ya. Pada dia doakan orang yang pernah menjadi korban kita gitu. Misalnya kita adalah pelaku, sudah itu stop di situ. Allah sudah tutup aib kita, jangan buka lagi. Nah, gimana ini kalau ini masalah yang kedua adalah gimana mentalnya jadi menciut, jadi tidak percaya diri saat menghadapi lawan jenis. Nah, ini mulailah banyak berteman ya. Berteman dengan ya lawan jenis juga gitu ya, dalam kadar biasa ya berteman gitu. Belajarlah dari situ. Nah, terus juga belajarlah punya sahabat teman-teman sekalian. Nah, ini meskipun dia bilang ini lawan jenis ya, tapi belajarlah untuk bersahabat dulu dengan yang teman sejenis aja. Jadi gini, kita belajar bisa bertahan dalam sebuah pernikahan kelak itu sebenarnya adalah karena kita punya skill bersahabat yang baik. Jadi dari sekarang ya syukur-syukur udah punya sahabat dari SD, SMP, SMA, awet sampai sekarang. Bersyukurlah kalian yang punya sahabat itu. Karena apa? Karena dalam pernikahan gitu sejauh yang saya pahami, ketika kita punya skill bersahabat, persahabatan itu kaya sekali dengan berbagai macam skill sebenarnya ya. Skill bertahan gitu. Bisa membantu mengoreksi sesakit apapun gitu ya. Menerima kekurangan, kelebihan gitu. Belajar dari situ dulu. Ya. Belajarlah untuk bersahabat dengan sesama jenis dulu. Jangan bicara tentang kepercayaan diri dalam menghadapi lawan jenis. Sekarang belajar dulu aja menjadi sahabat baik bagi teman sesama jenis kita. Sahabat yang sama ya gitu, sahabat perempuan, yang cowok sama cowok. Nah, baru kita berpikir untuk bagaimana nanti malah dalam menghadapi lawan jenis. Kurang lebih sama sih di pernikahan itu nanti pada akhirnya yang bertahan adalah yang memiliki rasa persahabatan yang kuat gitu. Coba dihayati persahabatan itu seperti apa sih gitu. Ngambek-ngambekan ada, tapi tidak saling meninggalkan. Koreksi, saling mengoreksi dan seterusnya ya. Gitu. Jadi orang yang mungkin mengalami ketidakpercayaan diri dalam menghadapi lawan jenis bisa diawali dengan menjadi teman yang baik atau jadi sahabat yang baik dengan teman sesama jenisnya dulu. Itu ya, ini yang bertanya tidak saya sebutkan namanya. Semoga memberi pencerahan dan jawaban.
Ya, saya lanjut ke pertanyaan yang di bawahnya ya, ini di bawahnya DM saya ini. Bu, jika ada seseorang yang mengalami kekerasan seksual bertahun-tahun yang lalu, kemudian dia secara sadar bisa menerima kondisinya lalu masuk ke lingkungan tersebut. Contoh dengan menjadi LC atau lainnya, dan dia bahagia dengan kondisinya sekarang. Apakah itu bisa disebut dia sudah sembuh atau justru malah membuat dirinya semakin terluka? Nah, kalau dia sudah dikatakan sudah menerima, saya nggak tahu ya dia menerima benar atau sudah mentolerir saja ya, tapi mau itu mentolerir atau menerima tidak usah ambil pusing, yang penting sekarang dia sudah menjadi diri yang lebih baik, sudah bisa menjadi LC atau mungkin apa namanya jadi orang yang bermanfaat lainnya gitu ya. Ini sudah masuk dalam upaya penyembuhan. Ya, jadi sembuh itu bukan berarti bersih seperti sebelum kejadian kan. Nah, sembuh itu berarti kita menjadikan peristiwa buruk itu menjadi bagian positif dari dalam diri kita. Gitu. Jadi, oh ya dengan adanya kekerasan seksual itu aku jadi lebih bisa menyayangi orang lain. Dan otomatis saat aku menyayangi orang lain, aku sedang menyembuhkan diri sendiri. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan ini atau mempertanyakan ini aku ini sudah sembuh atau aku ini makin luka gitu. Oke, nggak usah dulu gitu. Tapi dalam sebuah proses penyembuhan, kalau kita teringat dengan luka masa lalu itu sesuatu yang wajar, ya nggak apa-apa. Jangan kita permasalahan aku masih luka nih, ya pasti masih ada gitu. Ada luka yang tidak bisa sembuh ya. Ketika kita mendapatkan tindak kekerasan psikologis atau seksual, kayak contohnya lagi kehilangan orang yang dicintai kan kita nggak bisa sembuh kan. Kehilangan siapa nih, misalnya saya kehilangan mbah kakung saya gitu, saya luka terus loh gitu. Om saya meninggal, saya luka terus gitu. Sama seperti orang yang terluka seperti ini. Luka psikologis itu nggak akan sembuh, tapi minimal bisa menjadikan seseorang lebih baik dari masa ke masa, dan dia bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain, dan otomatis saat dia menjadi bermanfaat untuk orang lain, dia sedang menolong dirinya untuk sembuh. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya tadi dari Muhammad Rizky Asroti ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain mungkin? Sepertinya sudah cukup, Ibu. Iya, oke, Mbak. Barusan ada saya WA sama Bu Rista nih, kita nih mau ada ini aja deh, kayaknya karena pertanyaannya banyak gitu ya. Kita mau kasih sesuatu gitu. Bu Rista punya hadiah, saya juga punya hadiah. Mungkin untuk 4 penanya pertama aja, tadi masih ingat nggak Mbak siapa aja Mbak? Ini ada ceritanya kok Bu. Oke, ya udah. Ada pertanyaannya atau namanya? Penanya. Jadi penanya. 4 penanya pertama aja. 4 penanya pertama. Iya. Ada MZen, ada Alvin, terus ada Tiara, sama Fani, terus yang terakhir itu tadi. Oh, ada 6 berarti ya? Oh, 6 apa 5 Mbak? Kalau yang di DM saya 5. nih, 5 ya? Sama pertanyaan di DM Ibu tadi berapa itu? Iya, sama di DM saya berarti 6 ya. Udah, semua penanya akan mendapatkan hadiah. Nanti tolong ya Mbak dikoordinir siapa aja. Ini saya punya novel saya, ada 3, ada 4 saya kasih novel saya. Ini novel 2 tahun yang lalu, mudah-mudahan berguna. Ini novel psikologi. Selamat pada pemenang, dan nanti Bu Rista juga akan memberi hadiah, kalau nggak salah ada 2 tadi. Nanti boleh dibagi. Dihubungi aja Bu Ristanya ya, ada 2 tadi kalau nggak salah gitu ya. Ya, selamat kepada para penanya, terima kasih atas antusiasmenya juga. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nia selaku pemateri pada siang hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berpartisipasi pada webinar hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah senantiasa mengikuti webinar pada hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita tutup acara pada hari ini, boleh dinyalakan dulu kameranya untuk diambil gambarnya. Ayo silakan semuanya menyalakan kamera.
Selamat ya untuk para pemenang. Terima kasih Bu Nia atas partisipasinya dan ilmunya yang bermanfaat. Cuy, Necah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Di sini saya selaku pembawa acara, terima kasih. Kami ucapkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyebutan gelar dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendapatkan hadiah. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi ya, kita cari wabarakatuh. lewat WA Group. Terima kasih. Terima kasih Bu Nia. Ya, izin live ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu atas ilmunya. Tolep. Makan udah kok di masjid. Baca betis.